Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video dokumentasi perjalanan wisata religi yang diadakan oleh Yayasan Al-Muhajirin Perum Citra Kebun Mas CKM Karawang pada tanggal 7 sampai 10 Oktober 2023 dengan tujuan ke 9 makam Wali Songo dan ditambah ke makam Waliullah Syekh Muhammad Khalil Bangkalan yang ada di Madura, serta mengunjungi Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah ke makam Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid Hasyim, serta Mbah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat atau buat referensi teman-teman semua yang akan melakukan ziarah Wali Songo berikutnya. Oke teman-teman, selamat menonton dan menyimak video ini. Nah, ini tujuan pertama yaitu ke makam Sunan Kalijogo yang ada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Perjalanan dari Karawang ke sini sekitar 6 jam. Sampai di lokasi ini sudah masuk waktu zuhur. Jadi kita itu sholat zuhur dulu, kemudian melanjutkan berziarah ke makam. Nah, tujuan ziarah berikutnya adalah ke makam Sunan Muria atau Raden Umar Said yang berlokasi di lereng Gunung Muria, utara Kota Kudus, Jawa Tengah. Perjalanan dari Demak ke lokasi parkiran sekitar 1,5 jam. Lokasi makam dari terminal parkir sebenarnya tidak terlalu jauh, tetapi jalannya yang menanjak sekali. Para peziarah dianjurkan naik ojek dengan tarif sekitar Rp20.000 kali jalan ya. Berarti untuk PP bayarnya Rp40.000. Dari semua lokasi ziarah, ini adalah yang paling ekstrim karena harus kuat mental saat menaiki ojek yang jalannya menanjak dan sempit. Para abang tukang ojeknya di sini sudah cukup profesional ya, dan sudah menguasai medan. Untuk kendaraannya juga bagus-bagus dan rata-rata baru semua. Teman-teman kalau naik ojek ini harus pegangan yang kuat ya, karena jalannya cukup kencang alias ngebut, sambil berdoa terus supaya diberikan keselamatan sampai tujuan. Ekstrim. Mana Pak? Perjalanan Pak? Gimana Pak? Jantungnya masih aman? Sekilas tentang Sunan Muria. Beliau adalah anak dari Sunan Kalijaga dengan nama kecilnya yaitu Raden Mas Said. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau menggunakan metode pendekatan seni dan budaya, mengikuti jejak dakwah ayahnya. Melalui media pertunjukan wayang dan gamelan, Sunan Muria memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat tentang berbagai hal dalam kaitan dengan tauhid, serta menyisipkan nilai-nilai Islam pada syair dan tembang-tembang Jawa, sehingga ajaran Islam berkembang cukup baik di sini. Oh ya, di sekitaran tempat ziarah ini banyak sekali ya yang jualan buah parijoto alias buah khas dari Sunan Muria. Nah, tujuan ziarah berikutnya yaitu ke makam Sunan Kudus atau nama aslinya Maulana Jafar Shodiq yang terletak di Kota Kudus, Jawa Tengah. Dari parkiran bus, kita naik angkot ke lokasi makam yang terletak di samping Masjid Merah Kudus. Tarif angkotnya Rp20.000 pulang pergi. Sampai di lokasi ini udah masuk waktu maghrib ya teman-teman. Para peziarah melakukan sholat maghrib berjamaah dulu di masjid, kemudian dilanjut untuk menunggu sholat isya. Nah, ba'da isya baru ke makam untuk berziarah. Pulang ziarah dari Sunan Kudus, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam ya. Kita diarahkan untuk ke Hotel Abbas yang ada di Kota Kudus yang sudah disediakan oleh panitia. Nih kamarnya nih.
114. Assalamualaikum. Luas juga ya ini ya. Ya, perjalanan selanjutnya yaitu ke makam Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim yang ada di Kota Tuban, Jawa Timur. Perjalanan kurang lebih 5 jam dari Kota Kudus. Sampai di parkiran bus sudah masuk waktu zuhur. Rombongan bergegas untuk sholat zuhur dulu, baru melanjutkan berziarah ke makam. Nah, dari parkiran bus untuk menuju ke makam kita dianjurkan naik becak ya, yang sudah disediakan oleh pengelola. Tarifnya yaitu Rp15.000 untuk satu becak dan pulangnya Rp20.000. Nah, ini satu becak bisa diisi 2 orang ya, biar lebih irit. Makanya saya berdua nih sama teman. Becaknya tambah kecil kan ya? Untuk kota Tuban sendiri cukup bersih ya, cukup rapi. Udaranya juga sejuk karena di kanan kiri banyak pohon-pohon rindang. Nah, ini mau ke makam ya. Biasa jalan menuju makam tuh banyak sekali kanan kiri yang berjualan ya, dari aksesoris sampai jualan oleh-oleh ya, tentunya khas dari Tuban, Jawa Timur. Sekilas tentang Sunan Bonang, beliau adalah anak dari Sunan Ampel dan sekaligus guru dari Sunan Kalijaga. Saya tidak lupa untuk membeli oleh-oleh khas Tuban ya, yaitu air legen. Satu ini 10.000. Ya. Di sini harganya cuma Rp10.000. Oh. Teman, ini air legen. Air legen itu legen ya, legen. Legen itu khas dari Tuban ya. Nih. Nah, perjalanan selanjutnya yaitu ke makam Sunan Derajat atau Raden Muslim atau Raden Salibudin yang ada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Beliau juga merupakan anak dari Sunan Ampel atau saudara dari Sunan Bonang. Untuk menuju ke makamnya kita melewati ya, kayak saung-saung gitu. Jalannya cukup kecil dan ramai. Perjalanan selanjutnya yaitu ke makam Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim yang ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di sini bis masuk ke terminal ya. Kemudian para peserta diarahkan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle bis. Tiketnya yaitu Rp10.000 untuk pulang pergi. Hai. Kirim kopi Pak, mau kemana ini Pak? mau ke Sunan Sunan Gresik ya, naik shuttle ya Pak? ini sudah yang ke-6. Pak Usni, mantap. Bentar. Turun dari shuttle, kita jalan kaki ya, melewati gerbang makam sekitar 200 meter perjalanan. Ini jalannya agak turun ya, teman-teman. Sampai di sini sudah masuk waktu maghrib ya, teman-teman. Jadi habis maghrib kita melakukan ziarah, dan habis ziarah kita sekaligus sholat isya di sini dan melanjutkan lagi perjalanan ke makam Sunan Giri yang masih di Kabupaten Gresik. Nah, dari terminal kita naik ojek ya, per orang itu ongkosnya Rp5.000, jadi pulang pergi Rp10.000.
Nah, untuk menuju ke makamnya sendiri itu kita jalan naik ya, melewati anak tangga. Jumlahnya katanya sekitar 100 anak tangga, tapi saya nggak ngitung ya, karena udah capek mungkin. Korban ini mana patah putus. Habis ziarah di makam Sunan Giri, kita melanjutkan perjalanan ke Surabaya atau ke makam Sunan Ampel. Di sini sudah masuk waktu malam ya, kita nginep dulu di Hotel Amanah yang ada di dekat makam Sunan Ampel. Paginya baru kita melanjutkan ziarah. Dari Ampel kita menuju ke makam Syekhona Khalil Bangkalan ya. Kita naik bus melewati jembatan Suramadu ke Pulau Madura. Nyebrang ke Pulau Madura lewat jembatan Suramadu. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Surabaya. Kita sudah sampai ke terminal parkir bus. Nah, di sini udah masuk waktu zuhur ya. Kita sholat dulu di masjid. Kalau di Madura nih ciri khasnya ini senjata tajam banyak banget nih. Dipilih. Dipilih. Buat motong korban. Masjidnya cukup megah ya teman-teman. Parkirannya juga luas. Ini kita sholat zuhur dulu berjamaah, baru melanjutkan ziarah. Habis ziarah kita dikasih waktu untuk menunggu sholat asar ya. Habis sholat asar baru melanjutkan perjalanan ke Jombang, ke Pondok Pesantren Tebu Ireng. Siap. Untuk berziarah ke makam Kyai Hasyim Asy'ari beserta anaknya yaitu Kyai Wahid Hasyim serta cucunya ya yang gak asing lagi yaitu Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Yudur. Sampai di sini sudah cukup malam ya, jam 8:30 malam. Teman-teman masih pada semangat untuk berziarah. Nah, untuk berziarah di sini dibatasin ya. Jadi untuk siang hari itu sampai maghrib jam 6. Jam 6 sampai jam 8 itu ditutup bagi para peziarah. Baru dibuka lagi jam 8 malam. Jadi sebelum ke makam kita jalan dulu melewati jalan ya, yang di samping kanan kiri banyak penjual-penjual ya, baik makanan atau baju-baju. Ini pesantren Tebu Irengnya. Kita masuk melalui pesantrennya ya, karena makamnya ada di belakang. Nah, tidak lupa ya untuk meninggalkan jejak digital atau foto-foto ya, buat kenang-kenangan. Perjalanan terakhir yaitu ke makam Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang ada di Cirebon. Ini sekaligus untuk perjalanan pulang ya, kembali ke Karawang. Sampai di sini sudah masuk waktu pagi, jam 7 pagi. Kita langsung menuju ke makam. Dari parkiran bis kita melewati kayak sejenis pasar ya. Banyak yang penjual-penjual baik baju maupun makanan. Nah, di sini juga paling banyak orang meminta-minta sedekah ya.
siapkan aja itu receh yang banyak di sini kalau mau berbagi. Kasih dulu ya masing-masing juga. Kotaknya di dulu Ibu. Diisi dulu kotaknya di dulu Bu ya. Kotaknya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Banyak banget ini yang meminta-minta sedekah. Ada yang maksa juga ya. Amal. Seridunya aja. Ya, dikasih seridunya sekelahnya amal. Nah, ini adalah lokasi terakhir dari serangkaian ziarah makam Wali Songo ya. Para peserta sangat bersyukur dan saling bermaaf-maafan bila ada salah selama dalam perjalanan bersama. Dari Cirebon kita langsung menuju ke Karawang ya, ke arah balik. Nah, itu teman-teman serangkaian dari dokumentasi perjalanan wisata religi Wali Songo yang berlangsung selama 4 hari ya. Alhamdulillah semua peserta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berangkat dan pulang dengan selamat. Mungkin itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.